Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس 21. أليس كذلك؟ Pertemuan yang lalu kita masih di bab 21. وفي هذا الدرس نراجع بعض المباحث. Di pelajaran ini kemarin kita memurajaah beberapa pembahasan. وبقي قليل من هذه المباحث لم نراجع. كنا راجعنا أسماء الإشارة القريب والبعيد المذكر والمؤنث، وكنا راجعنا أيضا الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، وكنا قلنا أن المبتدأ لابد أن يكون من اسم ومعرفة، اسم معرفة. وخبر هناك أنواع. Khabar itu macam-macam, ada khabar yang berupa khabar mufrad, satu isim saja seperti ini, ada juga khabar yang berupa jumlah, dan ada syubuhul jumlah. Tapi kita membahas kemarin kaidah yang satu isim saja seperti ini, maka di sana ada ketentuannya, tidak boleh diawali al dan harus sama dengan mubtada'nya dalam hal jenisnya, yaitu mudzakkar muannasnya juga sama-sama marfu'. Tadi mubtada harus ma'rifah, harus ism, ma'rifah dan marfu'. Khabar ini tidak boleh diawali al dan harus sama jenisnya, mudzakkar muannasnya, dan juga selalu marfu' juga. Kemudian an-na't wal man'ut. An-na't wal man'ut ini bukan jumlah mufidah. Kita kemarin katakan seperti itu, bukan kalimat sempurna, ya kan Ibu ya? Yang kalimat sempurna tadi mubtada dan khabar. Nah, kalau an-na'at wal man'ut bukan jumlah mufidah, tapi bisa melengkapi jumlah mufidah. Jadi disisipkan pada jumlah mufidah. Seperti di sini, ana talibatun jadidatun, ananya mubtada, talibatun khabar, wa huwa man'ut. Sedangkan jadidatun na'atun li talibah. Ana yang mubtada, talibatun khabar, wa huwa man'ut. Dan talibatun na'tunnya. Na'tun itu ada ketentuannya. Harus sama dalam semua hal dengan man'utnya, ya kan Ibu ya? Harus sama jenisnya, harus sama nakirah ma'rifahnya, harus sama kondisi i'rabnya. I'rabnya harus sama. Kalau marfu' sama-sama marfu' tandanya dhammah, kalau majrur sama-sama majrur tandanya kasrah, kalau mansub sama-sama mansub tandanya fathah. Dan harus sama jumlahnya. Jumlahnya harus sama. Mufrad, mutsanna atau jama'ahnya harus sama. Itu na'tun. Jadi yang menyesuaikan, yang mengikuti itu adalah na'tun. Kalau man'ut tidak seperti apa bentuknya, yang penting na'tunnya mengikuti. Begitu Ibu ya? Ini sebenarnya ada di sini juga contoh kedua. Sebenarnya ada pengecualian untuk jamak ghairu aqil. Kita sampaikan kemarin, jamak ghairu aqil tetap kita perlakukan seperti mufrad muannas. Mufrad muannas dalam semua kaidah, yaitu anggap saja jamak ghairu aqil itu mufrad muannas. Kemudian al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Oh ya, kemarin kita juga sebutkan di sini kalau an-na'at wal man'ut. An-na'at wal man'ut itu meskipun panjang itu boleh juga. Na'tun itu lebih dari satu kata, ya kan Ibu ya? Ya. Na'tun itu lebih dari satu kata. Enggak masalah. Al-waladu fil baitil kabiril jamilil ghali. Ini enggak masalah.
Kemudian al-mudhaf wal-mudhafu ilaih, kita sampaikan kemarin ini kebanyakan dari rangkaian idhofah itu menunjukkan pemilikan, tapi bukan berarti semuanya, kayak kebanyakan. Dan di sini minimal terdiri dari dua kata, atau dua bagian. Bagian yang pertama disebut mudhaf, bagian yang kedua disebut mudhafun ilaih. Mudhaf itu ketentuannya tidak boleh diawali al dan tidak boleh diakhiri tanwin. Ini kan Ibu ya? Itu ketentuannya. Tidak boleh diawali al dan tidak boleh tanwin. Perkara nanti mudhaf itu harokatnya apakah selalu dhammah? Tidak. Boleh dhammah, boleh kasrah, boleh fathah, tergantung kondisi i'rabnya. Kalau misalkan diawali huruf jar ya berarti majrur, tandanya kasrah. Kalau ada faktor yang menasabkan berarti yang mansub. Berarti mansub dan tandanya fathah. Seperti itu. Jadi intinya mudhaf itu ketentuannya hanya dua, tidak boleh tanwin dan tidak boleh diawali al. Sedangkan mudhafun ilaih ketentuannya satu, yaitu harus selalu majrur. Selalu majrur ini bukan berarti seperti dicontoh di sini Muhammadin tidak boleh diawali al. Boleh diawali al. Mudhafun ilaih itu boleh diawali al. Yang tidak boleh diawali al itu mudhaf. Misalnya di sana kitabul mudarrisi, di sana boleh diawali al. Dan kalau diawali al berarti al itu juga menghilangkan tanwin, jangan ya Bu ya. Kitabul mudarrisi. Kalau tidak ada alnya, kitabu mudarrisin. Itu al yang mempengaruhi tanwin atau tidak, itu al. Dan ini kita juga sampaikan kemarin, rangkaiannya ini minimal terdiri dari dua kata, tapi boleh lebih. Ya kan ya Bu ya? Seperti kemarin kita sebutkan contoh miftahu babi sayyarati ummi Muhammadin. Kunci pintu mobilnya Ibu Muhammad. Ibunya Muhammad. Itu kan ya Bu ya? Itu semuanya rangkaian idhofah. Miftahu mudhaf, bab mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Kemudian sayyarah mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Ummi mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Kemudian Muhammadin itu mudhafun ilaih yang terakhir. Ya kan Ibu ya? Ini sudah tidak bingung Ibu ya? Halo? Ya Ustaz. Baitu bani al-mudiri ini juga demikian. Nah, hal min su'al ummahat qabla an nastamir, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Mungkin ada yang masih bingung Ustaz yang kemarin yang gimana aja. Tafadhalna soal. Silakan ditanyakan Ibu saya kalau misalkan masih ada yang bingung. La yujad? La yujad Ustaz. La yujad. طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى الصفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Huruful jar kemarin juga kita sudah bahas ya huruf jar. Nah, Baru sepertinya sedikit sudah. Ustaz. Baru sedikit. Baik. Udah. Huruful jar yang sudah kita pelajari ini hanya sebagian saja dari huruf jar. Sebenarnya huruf jar itu ada banyak seperti kita sebutkan kemarin. Bika li rubba ila alamin fi'an wa hatta. Belum lagi yang mukhtalaf, yang masih diperdebatkan seperti hasya dan kawan-kawannya. Tapi yang kita sudah pelajari di sini ada fi, ala, min, ila, kemudian li dan bi. Itu yang sudah pernah kita kenal, yang kita lalui. Intinya ini semua huruf jar itu meskipun maknanya berbeda-beda, tapi pengaruh i'rabnya sama. Pengaruh i'rabnya apa? Tajurrul isma alladhi ba'daha bil kasrah. Menjadikan ism setelahnya majrur dan tandanya kasroh. Gitu kan Ibu ya? Ini tanda utamanya, kasroh ini tanda utamanya. Mungkin nanti ada beberapa ism yang tidak bisa ditandai kasroh, maka tandanya yang lain. Tandanya bukan kasroh kalau tidak bisa ditandai kasroh. Tapi intinya menjadikan ism setelahnya majrur. Gitu kan Ibu ya? Misalnya Muhammadun fil baiti. Aslinya kan al-baitu, tanpa fi, aslinya al-baitu. Ya kan Ibu ya? Halo? Halo? Ustaz. Nah,
Allah yahfazukum jami'an. Baik. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Aslinya al baitu. Sebelum ada rangkaian ini, aslinya al baitu. Tapi ketika kita tambah fi, jadinya fil baiti. Berubah harokat terakhirnya menjadi kasroh. Keluar tuh. Afwan, sekalian nampaknya terputus ini tadi. Mungkin terpengaruh cuaca ya. Saya minta maaf Ibu sekalian. Ya Ustaz. Iya Ustadz, saya juga Ustadz suaranya kadang-kadang nggak begitu jelas. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini Iya. termasuk ujian belajar online seperti ini, Om. Tapi kita masih mending lah, Om. Belajar online itu masih bisa belajar di mana-mana. Ya kan Ibu ya? Nggak harus Iya. capek-capek pergi jauh ya. Kita harus tetap bersyukur Iya, dibanding dengan dahulu, orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu itu harus berjalan bermil-mil baru bisa dapat mendengar satu hadis saja. Harus jalan sampai ke negara lain ya, untuk mendapatkan satu hadis saja. Iya, Ustaz. Kita harus banyak bersyukur sekarang. Taib. Muhammadun fil baiti. Taib. Kalau Muhammadun di sini mubtada. Muhammadun mubtada ini mungkin kita tidak terlalu bahas di sini. Ini mubtada, ya kan Ibu ya? Kemudian fi ini harful jar. Kemudian al-baiti ini adalah ism majrur. Ism majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Ism majrur. Kenapa kok majrur? Karena ada fi sebelumnya. Jadi sebelum ada fi itu al-baitu aslinya. Tapi karena ada fi sebelumnya, jadi al-baiti, fil baiti. Jadi fi itu harful jar. Kemudian al-baiti itu ism majrur. Majrur karena apa? Karena fi sebelumnya. Wa alamatu jarrihi kasroh. Tanda jarnya adalah kasroh. Jadi yang perlu ditekankan ibu-ibu di sini, huruf jar itu menjadikan ism setelahnya majrur. Dalam kondisi jar. Bukan menjadikan ism setelahnya kasroh. Tidak. Kasroh itu hanya tanda ibu-ibu sekalian. Kasroh itu hanya tanda, tapi merubah kondisi ism setelahnya menjadi majrur dalam keadaan jar. Tanda kalau suatu ism itu majrur, biasanya tanda utamanya adalah kasroh. Tapi nanti ada juga ism yang tidak bisa ditandai kasroh atau kasrohnya nggak kelihatan. Jadi jangan bingung, ini katanya huruf jar itu menjadikan ism setelahnya majrur, tandanya kasroh. Nah, biasanya tanda utamanya kasroh, tapi kalau misalkan beberapa ism yang tidak bisa ditandai kasroh, maka tandanya bukan kasroh, tapi tanda yang lain yang mewakili kasroh. Begitu Ibu ya? Jadi yang perlu dipahami, kadang kan kita pahamnya, huruf jar itu menjadikan ism setelahnya kasroh, bukan menjadikan kasroh, tapi menjadikan majrur. Dan tanda kalau suatu ism itu majrur, biasanya adalah kasroh. Begitu Ibu ya? Seperti fil mustashfa. Fil mustashfa tidak ada kasrohnya di sana, nggak kelihatan kasrohnya, ya kan Ibu ya? Iya. Karena kasrohnya muqaddaroh, kasrohnya tidak nampak, nggak kelihatan. Karena huruf terakhirnya adalah huruf alif. Huruf alif itu tidak bisa diharokati, ya kan Ibu ya? Iya. Di sini ada Muhammadun fil baiti. Jadi Muhammadun ini mubtada, kemudian fil baiti ini rangkaian al-jar wal majrur. Ya kan Ibu ya? Fi itu harful jar, al-baiti ism majrur, dan rangkaian jar dan majrur itu termasuk rangkaian syibhul jumlah. Berarti di sini syibhul jumlah ini sebagai khobar dari Muhammad. Gitu kan Ibu ya? Khobar dari Muhammad. Jadi khobar berupa syubuhul jumlah di sini, bukan khobar berupa satu ism saja. Di sana ada keterangan, nggak boleh kita bilang fil baitu, fil baiti. Misal akhar di sana ar-rajulu fil baiti al-qalamu 'ala al-maktabi dhahaba al-mudarrisu ila al-fasli kharaja al-waladu min al-ghurfati al-kitabu lil mudarrisi. Ini kemarin sudah kita baca semuanya, ya kan Ibu ya? Hal min su'al umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ustaz, kalau yang rumah bersalin apa? Mustashfal wiladati.
Wiladati. Wiladati. Nah, itu dia kalau setelah huruf ininya apa namanya? Apa tadi yang fi ala ila min Huruf jar. li itu jadi berupa huruf jarnya jadi itu enggak Ustadz? Jadi kasroh juga enggak? Mustashfa itu karena diakhiri huruf alif, Kalau selamanya tidak bisa iya, itu kan diharokati. Nggak, maksudnya nggak, harokatnya iya, nggak kelihatan. Naam, kalau iya. kita Tapi katakan kalau misalkan usul wasfah, misalkan fi mustashfal wiladati, kalau nah, wiladatinya nah, itu majrur karena sebagai itu. mudhafun ilaih. Ya. Oh iya iya. Mustashfa itu mudhaf, al-wiladati mudhafun ilaih. Ah, Ini kan namanya. Tapi Berarti kalau ya, mustashfa itu ya, majrur. ya, Mustashfa itu sebenarnya majrur. Majrur karena huruf ya, jar, misalkan ila atau ya. fi mustashfa, ila mustashfa al-wiladati. Mustashfa Oh, itu majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tidak nampak. oh, Kasroh yang tidak nampak karena huruf terakhirnya adalah huruf alif dan huruf alif itu tidak bisa diharokati. Gimana Om? Ada yang dibingungkan tidak Om? tidak. Pokoknya tidak semua majrur itu berharokat kasroh. Cuma kebetulan Mm-mm. biasanya berharokat Dan kasroh. Seperti kasroh itu merupakan mustaqil. tanda utama Om. Jadi tanda i'rab itu ada Iya, tanda i'rab utama. Misalkan kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur lemah. tandanya kasroh, Majrur tak kalau kasroh. mansub tandanya Masuk fathah. fathah. Nah, itu tanda-tanda Hmm. utama. Itu tanda utama. Tapi ada beberapa ism yang menggunakan tanda khusus, tidak bisa ditandai dengan tanda utama, tapi menggunakan tanda cabang yang mewakili tanda utama. Seperti kemarin kita mungkin mempelajari jamak mudzakkar salim kan Om ya? Kita sudah mempelajari jamak mudzakkar salim, ya atau ya? Halo? Halo? Putus-putus Ustaz. Tadi putus-putus diulangi. Kita pernah mempelajari jamak mudzakkar salim, ya atau ya? Nah, Nah, jamak mudzakkar salim itu contohnya misalnya muslimuna, mu'minuna. Itu tidak bisa menggunakan tanda i'rab utama. Tanda i'rabnya bukan harokat, bukan fathah, dhammah, kasroh, bukan. Tapi tanda i'rabnya menggunakan huruf waw di sana. Kalau marfu, tanda rafa'nya huruf waw sebagai pengganti dari dhammah. Mu'minuna, muslimuna, kita bilang seperti itu. Tapi kalau misalkan majrur atau mansub, tanda jar dan tanda nasabnya adalah ya sebagai pengganti dari kasroh dan fathah. Jadi kita bilang mu'minina, muslimina gitu. Jadi Anda seperti itu. Intinya dhammah, kasroh, fathah. Dhammah sebagai tanda rafa, kasroh sebagai tanda jar, dan fathah itu sebagai tanda nasab. Ini tanda utama ya. Selama masih bisa menggunakan tanda itu, kita gunakan tanda itu. Tapi nanti kita akan ketemu pada saatnya dengan pembahasan isem-isem yang tidak bisa menggunakan tanda utama itu. Berarti tidak kalau misalkan majrur berarti bukan kasroh nanti. Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu dipusingkan sekarang. Nanti tandanya, tapi kita tahu yang penting sekarang kita tahu tanda utamanya kasroh gitu ya. Tapi bukan berarti semuanya harus kasroh. Yang nggak bisa ditandai kasroh bukan kasroh nanti. Gitu ya. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? Ustaz, artinya sibukul jumlah itu apa Ustaz? Syubuhul jumlah. Jadi kita kemarin mengatakan khobar itu ada 3 macam kan Om ya? Khobar itu ada 3 macam. Bisa berupa ism mufrad, maksudnya satu ism saja bukan rangkaian. Bisa berupa jumlah, jumlah itu susunan kalimat sempurna. Bisa jumlah ismiyah atau fi'aliyah. Dan atau syubuhul jumlah.
Jadi syibhul jumlah ini jenis khobar yang ketiga. Syibhul jumlah itu bisa berupa jar majrur Dorof. atau dzaraf. Ada dua macam syibhul jumlah dalam bahasa Arab. Syibhul jumlah itu ada jar majrur atau dzaraf. Syibhul jumlah itu syibh itu kalau kita lihat artinya secara harfiah, syibh itu artinya mirip. Jumlah itu jumlah. Kenapa kok dinamakan syibhul jumlah? Karena terdiri merupakan rangkaian lebih dari dua kata biasanya. Tapi bukan kalimat sempurna. Itu ya. Lebih dari dua kata, lebih dari satu kata tapi bukan kalimat sempurna. Jadi rangkaian tapi bukan kalimat sempurna. Dan dua macam itu saja yang termasuk syibhul jumlah. Jar majrur atau dzarf. Jar majrur atau dzarf. Jar majrur seperti di sini, khabar berupa jar majrur. Muhammadun fil baiti. Jar majrur. Atau Muhammadun apa? As-sayyaratu amama al-masjidi. As-sayyaratu amama al-masjidi. Amama itu dzarf, ya kan Ibu ya? Dzarafnya itu sebagai khabar, wa huwa mudhaf. Gimana? Ustaz, tadi khobar itu bisa terdiri dari isim, bisa terdiri dari syibhul jumlah, satu lagi Bisa berupa ism, bisa berupa jumlah. jumlah. Bisa berupa ism mufrad. Ism mufrad maksudnya adalah satu kata saja, bukan rangkaian. Bisa berupa jumlah, ya kan? Bisa berupa jumlah. Jumlah itu susunan kalimat, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu imma jar majrur atau dzaraf. Ustaz tanya lagi, pernah dijelasin sih, tapi saya lupa. Ustaz nyari-nyari tadi nggak ada. Jadi kalau misalnya waladu fil baitil kabiri, muftadanya al waladu fil baitil, al kabirinya masuk khobar Ustaz, atau al bait fil baitinya kan tadi al waladu fil baitil kabiri, ya kan namanya? Al waladu kan mubtada, ya itu ya. Fil baiti itu rangkaian jar majrur, ya itu ya. Jar majrur ini sebagai khabar, gitu kan namanya? Ya. Fil baiti. Al kabiri itu sebagai apa? Na'atun dari al bait. Al bait tadi selain sebagai ism majrur, wa huwa man'ut. Kan namanya? Al kabiri na'atun. Makanya bentuknya sama. Al baiti al kabiri. Al baiti al kabiri. Al kabiri itu na'atun. Na'atun itu hanya pelengkap. Kalau misalkan tidak ada pun sebenarnya juga sudah sempurna kalimatnya. Gitu kan namanya? Berbeda dengan mubtada dan khobar, itu rangkaian komponen utama dalam jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar itu komponen utama dalam jumlah ismiyah. Tapi kalau misalkan na'atun itu kalau dihilangkan pun sebenarnya kalimatnya sudah sempurna. Al-waladu fil baiti. Kalimatnya sudah sempurna, ya kan, Om ya? Jadi itu sebagai na'atun. Na'atun itu bukan termasuk komponen kalimat sempurna sebenarnya, tapi bisa menjadi pelengkap makna. Gitu loh ya. Soal akhir. La yujad? Yabdu annahu la yujad. Dan kemarin kita juga bahas ism mutsanna. Ini sudah kita bahas juga Ibu sekalian kemarin. Halo? Ya Ustaz, Nah, sudah kita bahas ya. Al-ismul mutsanna, ism mutsanna itu menunjukkan ganda atau double, madalla ala isnaini au isnataini, baik mudzakkar atau muannas. Jadi dalam bahasa Arab kata ism berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 3, tidak seperti dalam bahasa kita hanya 2. Nah, di sana ada mufrad, ada mutsanna, ada jama'. Mufrad tunggal,
Musanna itu ganda, double, kemudian jamak. Lebih dari Sedangkan isim musanna itu ini baik mudzakkar maupun muannas. Nah, cara merubah isim mufrad menjadi musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun, ya kan ya, Bu ya? Menambahkan alif dan nun. Daftarani. Mudah, tinggal ditambahkan alif dan nun saja. Begitu juga untuk yang muannas. Nafidatun, nafidatani. Hanya saja kalau untuk yang muannas di sana ada penyesuaian. Tak marbutohnya menjadi tak maftuhah. Ya. Baik. Dan di sini mungkin secara i'rab itu alif ini sebagai tanda i'rab Ibu sekalian. Jadi ketika isim mufrad daftarun itu tanda i'rabnya harokat terakhirnya itu dhammah. Daftarun, daftaron, daftarin. Bisa dhammah, fathah atau kasroh, ya kan Ibu ya? Tergantung faktor sebelumnya apa. Daftarun itu kalau marfu, kalau daftarin itu kalau majrur. Daftaran. Daftaron kalau mansub. Tapi ketika menjadi isim mutsanna, di sana sudah tidak ada dhammah, tidak ada fathah, tidak ada kasroh, ya kan Ibu ya? Di sana tanda i'rabnya diwakili huruf. Huruf alif itu sebagai tanda rafa. Jadi kalau kita bilang daftaroni itu berarti marfu. Tapi kalau misalkan majrur atau mansub, alifnya ini berubah menjadi ya. Jadi daftaroini, nafidataini. Makanya di sana kemarin sempat ditanyakan Bu Ida, madalla ala thnaini wasnataini. Aslinya isnani, isnatani. Kenapa kok jadi isnaini dan isnataini? Karena ada ala sebelumnya. Ala itu huruf jar, ya kan Ibu ya? Ya. Maka menjadikan ism setelahnya majrur. Ala thnaini. Majrur, na'am. Isnaini itu ism majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Tanda jarnya ya. Kenapa kok tanda jarnya ya bukan kasroh? Karena isnaini itu termasuk ism mutsanna. Jadi ism mutsanna itu tanda i'rabnya menggunakan huruf, bukan harokat. Gitu Ibu ya? Hal min soal wahat? Ada pertanyaan? La yujad? Kalau yang itu sama ya yang iya waktu itu pernah juga diajarin kalau musanna itu pakai alif. Kalau di niat sholat subuh itu Ustaz yang usolli pada subuh Usolli fardhu subhi. Rokataini kan. Raka'ataini. Usolli. Naam, terkadang kita mendengar kalau niat salat subuh bagaimana? Usolli fardhu subhi raka'ataini. Usolli fardhu subhi raka'ataini. Raka'ataini itu fardhu as-subhi. Tunggu. Itu kedudukannya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Fardhu subhi raka'ataini. Mudhaf ilaih. Iya. Bisa sebagai badal, bisa sebagai maf'ulun bihi juga yang kedua. Atau bisa juga sebagai hal. Hal itu mansub. Intinya sebenarnya raka'ataini itu mansub. Raka'ataini itu mansub. Mansub. Dan kita memang belum mempelajari faktor-faktor yang menasobkan, kenapa? Kita belum mempelajari faktor-faktor yang menasobkan. Raka'ataini itu mansub. Usolli itu fi'lun. Fardhu itu maf'ulun bihi, objek. Objek itu mansub. Makanya fardhu fathah. Fardhu wa huwa mudhaf. Fardhu itu mudhaf. As-subhi mudhafun ilaih kasroh, ya kan ya? Raka'ataini, salatnya ini sebanyak 2 rakaat, gitu kan ya? Ini mungkin yang lebih pas sebagai hal. Hal itu hal menunjukkan kondisi yang kondisi pada saat mengerjakan fi'lun tersebut. Jadi usolli berapa rakaat? 2 rakaat. Itu hal. Hal itu mansub. Mansub dan di situ tandanya ya karena dia ism mutsanna kan itu ya. Aslinya raka'atani. Aslinya raka'atani. Raka'atun, raka'atani, raka'atun jamaknya. Dan yang diserap dalam bahasa kita itu bentuk jamaknya. Ya kan Ibu ya? Raka'at. Raka'atun, raka'atani, raka'at.
Jadi kalau hukum melafatkan niat itu bagaimana Ibu sekalian? Jadi ke fikih. Bukan niat. Tahunya niat doang, Ustaz. Hah? Niat itu kalau dilafatkan hukumnya bagaimana? Wajib. Bagaimana? Niatnya hati. Bagaimana? Ustaz, bisa di dalam hati. Oh, hati yang hati. Nggak tahu, Ustaz. Enggak, Niat kan mungkin ibu-ibu sekalian pernah ikut mendengar kajian Ustadz gitu ya. Katanya melafatkan niat itu katanya hukumnya misalkan nggak boleh bid'ah gitu. Mungkin ada yang pernah mendengar seperti itu. Ya. iya. Tapi begini Ibu sekalian, inilah pentingnya mempelajari sesuatu itu dari orang yang memang bidangnya, ahlinya gitu. Iya. Katanya dulu nggak ada dari dulu misalkan para sahabat Rasulullah nggak ada yang melafatkan niat. Baik. Bukan seperti itu duduk perkaranya sebenarnya. Dan misalkan bahkan saya terkadang itu ya agak ngelus dada juga. Biasanya tuh di misalkan Ramadan gitu. Ramadan itu ada yang nyebar BC-BC atau poster-poster gitu kan, mengutip perkataan Imam Nawawi misalkan. Mengutip perkataan Imam Nawawi, katanya, nah Imam Nawawi memang berkata misalkan niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi itu comotan kata, bukan lengkap. Di sana harusnya ada lanjutannya lagi. Itu kayak seakan-akan menggiring orang yang nggak tahu, seakan-akan seperti itu. Padahal itu redaksinya kurang lengkap. Gitu. Coba dilanjutkan lagi penjelasan Imam Nawawi di sana. Ya setidaknya memberikan informasi itu yang lengkap lah gitu kan Om ya. Kepada masyarakat awam itu apalagi di sini masalah syariat, masalah hukum agama itu ya Allah alam apakah seperti itu sengaja atau tidak. Kalau nggak sengaja kan memang berarti kan nggak tahu. Kalau misalkan disengaja kan ya harusnya tidak seperti itu. Memang niat itu tempatnya di dalam hati. Semua ulama sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Dan kalau masalah melafatkan itu permasalahan yang lain. Itu terkadang orang salah paham, memahami permasalahan, dikira, sebagian itu mengira itu satu permasalahan yang sama. Jadi tempatnya niat di mana dan masalah melafatkan itu apa hukumnya, itu dikiranya satu permasalahan yang sama. Padahal tidak. Para ulama semuanya mengatakan niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi kalau masalah dilafatkan itu permasalahan yang lain lagi. Kenapa? Karena para ulama yang mengatakan, semua ulama yang mengatakan niat itu tempatnya di dalam hati, mereka juga yang mengatakan melafatkannya itu sunnah. Para ulama yang mengatakan niat itu tempatnya di dalam hati, mereka juga yang mengatakan melafatkannya itu sunnah. Bukan berarti niatnya berpindah ke lisan, tidak. Bukan berarti niatnya pindah ke lisan, tidak. Tapi lafaz yang diucapkan itu hanya sebagai penguat, biar niatnya tambah mantap yang ada di dalam hati, membantu hati kita agar lebih mudah untuk menghadirkan. Misalkan dilafatkan dulu apa saja yang harus dihadirkan di dalam hati, baru dihadirkan. Karena niat itu bukan keinginan loh Om ya. Jadi ini juga kadang salah paham juga. Orang dikiranya niat itu adalah keinginan, bukan. Niat itu bukan keinginan. Kalau keinginan itu, nggak perlu orang masalah keinginan dilafatkan, nggak perlu. Tapi kalau niat, kalau misalkan dilafatkan itu tujuannya untuk memantapkan, untuk menguatkan
apa yang di dalam hati. Dan itu bukan yang utama yang di lisan juga. Kalau misalkan dilafadzkan tapi di hatinya tidak dihadirkan, juga tidak sah niatnya. Karena niat tadi yang utama tetap di dalam hati. Yang dilafadzkan itu hanya membantu saja untuk menguatkan. Karena kondisi orang itu berbeda-beda. Kondisi orang itu berbeda-beda. Setidaknya di sana ada 4 madhab lah. Ada 4 pendapat terkait dengan melafadzkan niat. Pertama tadi kalau masalah tempatnya niat itu semuanya sepakat. Tempatnya niat itu di dalam hati. Tapi kalau masalah melafadzkan itu di sana ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama itu ada yang mengatakan mewajibkan, harus dilafadzkan niatnya. Harus dilafadzkan, tapi ini adalah pendapat yang syadz. Syadz itu nyeleneh lah kalau bahasa kita ya. Pendapat yang nyeleneh dan menyelisihi mayoritas ulama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama, termasuk 4 madhab. Dari 4 madhab ini semuanya mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada yang mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu lebih ringan dari makruh. Mirip dengan makruh, tapi lebih ringan dari makruh. Khilaful aula itu menyelisih yang lebih utama gitu ya. Khilaful aula ini pendapat sebagian madhab Maliki. Kemudian ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh. Ini sebagian sebagian ulama dari madhab Hambali dan Hanafi itu mengatakan makruh. Jadi tidak ada pendapat yang mengatakan haram. Kalau misalkan ada yang mengatakan melafadzkan niat itu haram, maka siapa salafnya? Perlu ditanya lagi. Salafnya siapa? Nah, karena di sana hanya ada 4 madhab itu, 4 pendapat itu. Kenapa kok para ulama mayoritas itu mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah? Kenapa? Karena kondisi orang itu berbeda-beda. Di sana ada orang yang mudah konsentrasi. Konsentrasinya memang sangat mudah baginya konsentrasi. Jadi langsung misalkan niat langsung begitu saja bisa. Tapi ada di sana kondisi-kondisi tertentu atau orang-orang tertentu yang susah untuk konsentrasi. Misalkan orang yang buru-buru. Kemudian orang yang sedang banyak pikiran seperti itu. Maka susah untuk konsentrasi. Sedangkan niat ini masalah yang sakral. Kalau misalkan niat itu tidak dihadirkan secara sempurna di awal ibadah, maka tidak sah amalan ibadahnya. Coba sekarang saya tanya, ibu-ibu niat itu, sholat itu misalkan menghadirkan apa saja di dalam hati? Ayo loh. Setidaknya di dalam sholat saat takbiratul ihram, kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus bersambung dengan awal ibadah. Jadi saat takbir itu kita menghadirkan di dalam hati, saya niat sholat fardu, dan ditentukan sholat fardunya itu sholat apa. Setidaknya 3 itu harus dihadirkan. Kalau secara bahasa Arab, usalli fardhu dhuhri misalkan seperti itu. 3 itu minimal, 3 itu. Usalli fardhu dhuhri itu yang wajib dihadirkan di dalam hati. Dan kalau misalkan sebagai makmum, maka harus ditambahkan satu lagi, makmuman, sebagai makmum, supaya nyambung sholatnya dengan imamnya. Itu harus dihadirkan betul-betul, dihadirkan di dalam hati saat takbir. Dan kalau misalkan tidak dihadirkan, tidak sah sholatnya. Nah kan itu kalau mungkin orang yang tidak terbiasa atau susah konsentrasi, susah untuk menghadirkan niat. Niat itu harus dihadirkan, Ibu sekalian. Bukan seperti keinginan. Keinginan itu tidak harus dihadirkan di awal suatu kerjaan. Dan keinginan itu boleh kapanpun. Keinginan misalkan sekarang pengennya harus dikerjainnya besok, itu kan nggak masalah. Tapi kalau niat tidak seperti itu. Niat itu harus bersambung dengan amalannya. Jadi kita mengerjakan ini untuk apa? Itu pertama, itu kondisi orang itu berbeda-beda. Kemudian juga sekalian, kenapa kok dikatakan sunnah katanya?
Padahal mungkin para sahabat dulu tidak pernah melafadzkan niat. Tapi sebenarnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah ada prakteknya. Tapi gini, melafadzkan niat. Jadi gini Bapak sekalian, kita melaksanakan suatu amalan itu ada sebagian amalan yang merupakan ghoyah. Ghoyah itu amalan utama yang kita tuju. Ada yang merupakan wasilah, hanya perantara untuk kesempurnaan dari amalan utamanya. Gitu ya Bapak ya? Perantara atau alat lah gitu ya. Dan melafadzkan itu hanya perantara. Perantara untuk apa? Untuk tujuan utama. Tujuan utama itu adalah niat yang ada di dalam hati. Niat yang ada di dalam hati, ini amalan utamanya, tujuan utamanya. Sedangkan yang di lisan itu hanya membantu untuk menghadirkan, supaya mudah menghadirkan apa saja yang harus dihadirkan saat ini. Nah, harus baru dihadirkan di dalam hati. Wasilah, perantara, hukum wasilah itu paling itu paling parah itu paling banyak harusnya itu mubah Ibu sekalian. Perantara. Hukum perantara itu sebenarnya nggak ada yang haram, itu nggak ada. Kecuali perantara kepada hal yang haram. Kalau perantara kepada hal yang kebaikan, perantara kepada hal kebaikan itu paling maksimal itu harusnya mubah. Termasuk hukum perantara apa misalkan? Misalnya ini contoh, bukan pengkiasan, tapi contoh. Kita diperintahkan dalam adzan itu disunahkan untuk agar memperluas jangkauan. Makanya di sana ketika adzan itu kita disunahkan untuk hayya 'ala shalah menengok ke kanan, hayya 'alal falah hayya 'alal falah itu menengok ke kiri. Ya kan Ibu ya? Nggak tahu. Kanan kiri. Nggak tahu. Ya udah saya kasih tahu. Itu tujuannya apa? Untuk memperluas jangkauan pendengaran orang yang mendengar azan. Kemudian di zaman sekarang kita menggunakan wasilah, menggunakan perantara berupa mikrofon. Apakah mikrofon itu lalu dikatakan haram atau bid'ah? Tidak. Karena itu hanya sebagai perantara saja untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu sunnah tadi, memperluas jangkauan azan. Contoh yang lain, contoh lagi, bukan qiyas, tapi contoh. Kita di dalam sholat itu diminta untuk meluruskan shaf. Ya atau ya? Iya. Kita di dalam sholat itu diminta untuk meluruskan shaf. Itu tujuan utamanya. Kemudian misalkan orang yang membangun masjid itu membuat garis supaya lurus. Garis itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tapi kita buat sekarang dengan maksud apa? Sebagai perantara agar shaf kita itu lurus. Apakah berarti garis itu hukumnya haram atau bid'ah? Enggak. Tidak. Itu hanya sebagai perantara agar menuju amalan yang utama supaya kita lebih mudah dan lebih sempurna dalam melaksanakan amalan yang utamanya. Gitu Ibu ya. Jadi niat kalau dilafadzkan itu hanya sebagai perantara, Dan kalau misalkan dilafadzkan tapi tidak dihadirkan di dalam hati, tetap tidak sah niatnya. Gitu Ibu ya. Tetap tidak sah niatnya karena niat itu di dalam hati. Dan yang di lisan yang dilafadzkan itu hanya perantara untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Yang utama itu di dalam hati tetap. Bukan niatnya pindah ke lisan, tidak. Gitu kan Ibu ya? Makanya saya bilang tadi di awal, itu dua permasalahan yang berbeda. Tempatnya niat di dalam hati, kemudian niat dilafadzkan itu dua permasalahan yang berbeda. Niat tempatnya di dalam hati, semuanya sepakat. Kalau dilafadzkan, itu niat dilafadzkan itu untuk menguatkan yang ada di dalam hati. Tetap yang utama di dalam hati. Kalau misalkan dilafadzkan saja tanpa dihadirkan di dalam hati, tetap bukan niat namanya. Gitu ya, Bu ya? Itu Ibu sekalian. Ini di dalam hati itu Ustaz ya nggak bersuara kan ya? Iya, yang di dalam hati itu yang nggak bersuara. Cuman kan kadang kan kalau beberapa orang yang was-was mungkin seperti itu
perlu membutuhkan dilafadzkan. Tapi kalau misalkan nggak perlu dilafadzkan, kalau misalkan kita termasuk orang yang nggak butuh dilafadzkan, nggak harus dilafadzkan gitu. Saya sendiri juga tidak melafadzkan karena ya Lapat. sudah berusaha menghadirkan di dalam hati. Kadang-kadang ragu, Ustaz. Nah, ragu termasuk juga agar tidak ragu gitu kan, Iya. agar tidak ragu. Itu Ustaz. dilafadzkan nggak apa-apa. Dan yang lafadz yang harus bukan lafadz, tapi yang harus dihadirkan, dihadirkan di dalam hati dalam sholat itu pertama niat niat amalannya itu apa? Usolli, saya niat sholat. Kemudian niat fardiyah, bahwasanya ini sholatnya sholat wajib atau sholat fardu. Kemudian varian sholatnya apa? Misalkan zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi minimal 3 itu. Atau kalau pakai bahasa Arab, usolli fardhu zuhri. Atau saya niat sholat duhur. Dan harus difahami dengan diri sendiri. Buat apa? Misalkan dilafatkan tapi nggak paham. Kan dilafatkan nggak paham nggak ada gunanya kan. Padahal melafatkan itu tujuannya untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Kalau dilafatkan boleh juga. Misalkan dengan bahasa kita. Saya niat sholat fardu zuhur. Misalkan seperti itu. Sebagai makmum. Kalau sebagai makmum ya ditambah makmuman. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya. Ini pembahasan fikih itu bukan pembahasan yang simpel ibu-ibu sekalian. Termasuk pembahasan niat, itu kita barusan itu hanya membahas 1 poin saja. Dalam pembahasan niat itu ada 7 poin. Ada 7 poin. Ya, hakikat niat, kemudian tempatnya, kemudian waktunya dan lain-lain. Hakikatun tata caranya yang dihadirkan apa saja. Nah, baik. Semoga Allah memberikan kemudahan nanti setelah Syawal, setelah Ramadan nanti Anda buka melanjutkan hari Senin itu nanti dilanjutkan untuk mempelajari hal-hal yang memang wajib kita pelajari termasuk di dalamnya fikih. Taib, afan Ibu, saya kemana-mana tapi mudah-mudahan berfaedah. Berfaedah Ustaz. Saya malah jangan-jangan saya cuma diucapin doang nih nggak hadir. Karena kebiasaan ngucapin itu gitu. Karena sudah terlalu terbiasa ngalir di lisan tapi tidak muncul di hati. Nah, kata orang kan kasratul masas tumitul ihsas. Terlalu sering interaksi itu akan mematikan sensitif apa? Ya gitulah. Sensitivitas. Ya itu. Terlalu banyak interaksi itu jadi nggak sensitif kan gitu ya. Iya. Nah, makanya kadang juga kita bacaan sholat itu kadang kita juga bolehlah divariasi, misalnya diganti. Kan bacaan sholat itu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya zikir misalkan doa istiftah, kemudian zikir ketika ruku, ketika sujud. Itu kan banyak sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin kadang-kadang perlu kita ganti supaya apa? Kita mikir dan konsentrasi gitu kan. Kalau terlalu terbiasa itu kan udah ngalir gitu aja. Apa yang diucapin tadi kan nggak nyadar mungkin. Iya Ustaz, gitu. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Baik, nastamir Umhat. Berikutnya di sini ada pembahasan ad-dhamair. Astagfirullah. Saya kemarin lupa mengirimkan ya di grup. Kan ada sari dimasukin praktis udah garing loh. Ya saya lupa mengirimkan di grup ya kemarin Ya. Tapi sebelumnya dulu kita mempelajari ad-dhamair. Singkat.
Mana kok nggak ketemu file saya? Semester 1. Tapi ibu-ibu sekalian masih ada ibu sekalian? Udah. Masih, Ustaz. Saya nggak ada tambahannya, Ustaz. Minta tolong di-share. Nah, mungkin saya share. Entah kemana, mungkin saya lupa. Terkirim ibu sekalian? Belum ya? Ardud Dhamair, di sana hanya beberapa halaman saja, yaitu terkait pembahasan dhamir. Ardud Dhamair. Baik. Dhamir itu kita bahas sebelum masuk ke bab 10 semester 1 kemarin. Dhamir itu ada pembagian-pembagiannya. Di sana ad-dhamair bi'atibari madluliha, dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan, dan ad-dhamair bi'atibari zuhuriha wa adamihi. Dhamir berdasarkan apakah dia nampak atau tidak, atau berdasarkan penulisannya. Nah, dhamir berdasarkan madluliha, bi'atibari madluliha, itu berdasarkan makna yang ditunjukkannya, itu terbagi menjadi 3. Seperti dalam bahasa kita mungkin, persis dalam bahasa kita. Di sana ada dhamir ghaib. Ghaib itu kalau dalam bahasa kita kata ganti orang ketiga, gitu kan Ibu ya? Halo? Maaf, Ustaz. Kemudian ada dhamir mukhatab. Mukhatab itu kalau dalam bahasa kita kata ganti orang kedua. Kemudian ada dhamir mutakallim atau kata ganti orang Pertama. pertama. Mutakallim. Ghaib itu dinamakan ghaib karena tidak ada di tempat, sedang dibicarakan tapi tidak ada di tempat. Sebenarnya ghaib. Mukhatab itu dari kata khataba yukhatibu. Mukhatab itu yang diajak bicara maknanya. Nah, sedangkan mutakallim itu dari kata takallama yatakallamu, orang yang berbicara. Mutakallim. Nah, dhamir ghaib yang termasuk dhamir ghaib di sana ada huwa, huma, hum, ini untuk mudzakkar, ada hiya, huma, hunna, ini untuk muannats. Insyaallah sudah hafal semuanya kan Ibu ya? Masih hafal. Ingatan Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ini semuanya dhamir ghaib. Huwa, huma, hum lil mudzakkar, hiya, huma, hunna lil muannats. Kemudian mukhatab di sana ada anta, antuma, antum, ini untuk mudzakkar, anti, antuma, antunna, ini untuk muannats. Mutakallim, orang yang diajak bicara. Sedangkan untuk mutakallim itu ada ana dan nahnu, ini baik mudzakkar maupun muannats sama, pakainya ana dan nahnu. Begitu kan Ibu ya? Mudah kan ya? Ya, Ustaz. Ini pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan, persis seperti di dalam bahasa kita. Tapi di sana juga ada pembagian yang lain, pembagian berdasarkan penulisannya, apakah dia nampak atau tidak, ditulisnya disambung atau tidak. Ini. Pertama terbagi menjadi 2, ada dhamir baris pakai zai, ada dhamir mustatir. Dhamir baris itu apa? Dhamir yang nampak. Baris itu maknanya zahir, baris. Zahir. Jadi tertulis secara
secara tertulis, secara nyata gitu ya. Ya. Sedangkan dhamir mustatir itu dhamir yang tidak nampak. Sebenarnya ada terkandung dalam suatu kata, tapi tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafalkan. Dhamir mustatir, tapi terkandung dalam suatu kata. Misalkan kita bilang yadhabu, yadhabu itu mengandung dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Yang dimaksud adalah huwa sebenarnya. Jadi terkandung makna huwa pada yadhabu. Tapi tidak kelihatan, tidak ditulis, tidak dilafalkan. Ya kan Ibu ya? Ya. Baik. Dan dhamir baris itu terbagi menjadi dua. Ada dhamir baris yang munfasil. Maksudnya munfasil itu secara penulisan itu tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Jadi dhamir munfasil itu secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ya. Sedangkan dhamir muttasil dari kata ittasala artinya bersambung, maksudnya dhamir muttasil adalah dhamir yang bisa disambung dengan kata sebelumnya secara penulisan. Itu Ibu ya? Iya. Dulu pernah kan Mama ya dibahas dengan Ustadz Taki kan sudah pernah ya? Udah kayaknya Ustadz. Nah, sudah insyaallah. Kemudian masing-masing di sana dhamir baris yang munfasil. Yang munfasil itu di sana ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana hanu. Ini semuanya dhamir baris dan munfasil. Dan hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Ini di sini. Jadi dhamir baris yang munfasil ini ada dua macam. Ada yang bisa digunakan dalam keadaan rafa. Ada yang bisa digunakan dalam keadaan nasab. Yang bisa digunakan dalam keadaan rafa ini huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Misalnya seperti sebagai mubtada gitu. Huwa mujtahidun, huma talibani, hum mudarrisuna. Jadi digunakan sebagai mubtada. Mubtada itu dalam keadaan rafa, ya kan Ibu ya? Marfu. Ya atau ya? Dari huwa huma hum dan seterusnya ini sampai ana nahnu, ini dhamir munfasil. Hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, tidak bisa digunakan dalam keadaan nasab. Gitu Ibu ya? Munfasil tadi Ustadz ya? Munfasil hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa yang huwa huma hum sampai ana nahnu ini. Sedangkan di bagian bawah di sana ada dhamir munfasil juga tapi lin nasbi. Dhamir munfasil yang bisa digunakan dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab misalkan sebagai objek, sebagai maf'ulun bihi, kita belum mempelajarinya. Misalnya di sini ada iyahu, iyahuma, iyahum. Jadi iyahu itu sama seperti huwa. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, dan iyana. Ini semuanya bentuk ini satu rangkaian Ibu saya. Ini domir, bukan iya itu satu kata sendiri, hu-nya satu kata sendiri, tidak. Ini betul-betul satu kesatuan. Dan ini domir munfasil, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dan dalam keadaan nasab. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka di sana itu sebagai objek. Iyyaka na'budu. Kami menyembah kepadamu, ya kan Ibu ya? Iyyaka itu objek. Sebagai objek atau maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Objek dalam bahasa Arab atau disebut dalam bahasa Arab itu maf'ulun bihi itu selalu dalam keadaan nasab atau mansub. Biasanya tandanya fathah. Objeknya ada di depan ya Ustaz? Nah, objeknya diawalkan. Sengaja dibalik Sengaja diawalkan untuk memunculkan makna pembatasan. Kalau di dalam ayat itu, sengaja objeknya diawalkan untuk memunculkan makna pembatasan. Kalau diartikan kan, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari mana terjemahannya itu dari mana? Dari rangkaian yang dibalik itu. Dari rangkaian yang dibalik, objek yang diawalkan iyyaka na'budu. Kalau normalnya, rangkaian normalnya kan, objek itu kan di akhir kan, maf'ulun bihi itu di akhir. Ya atau ya? Seperti dalam bahasa kita, objek itu di akhir normalnya. Ya atau ya?
Normalnya dalam bahasa Arab juga demikian. Normalnya itu na'buduka, kami menyembahmu. Wa nasta'inuka, itu normalnya seperti itu. Tapi kalau seperti itu, tidak ada pembatasan, tidak ada makna pembatasan. Na'buduka, kami menyembahmu. Wa nasta'inuka, kami memohon kepadamu, mohon pertolongan kepadamu. Tidak ada pembatasan, bisa jadi menyembah yang lain juga, bisa jadi memohon pertolongan dari yang lain juga, ya atau ya? Iya. Ketika objeknya diawalkan, maka menimbulkan makna pembatasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi intinya itu sebagai objek, gitu Om ya. Dan objek itu selalu dalam keadaan nasab atau mansub. Jadi ini iyahu, iyahuma, iyahum ini hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Berikutnya yang dhamir muttasil. Tadi yang munfasil kan namanya, munfasil sudah, yang dalam keadaan rafa, yang huwa huma hum sampai ana nahnu. Kemudian munfasil yang dalam keadaan nasab, iyahu, iyahuma, iyahum sampai iyaya, iyana. Sedangkan dhamir muttasil, berpindah ke dhamir muttasil nih. Dhamir muttasil itu ada macam-macam juga Ibu sekalian. Ada dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, ada dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan nasab dan jar. Ada dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam 3 kondisi, rafa, nasab, dan jar. Dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa itu mungkin kita belum mempelajarinya Ibu sekalian, atau sebagian saja yang kita kenal. Ada wawul jamaah, kemudian ada nun niswah. Kemarin kita sudah mempelajarinya kan namanya? Udah. Tapi sebagian mungkin belum. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa itu biasanya kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku, subjek, pelaku. Pelaku atau fa'il disebutnya dalam bahasa Arab itu selalu dalam keadaan rafa' atau marfu'. Kalau objek tadi selalu mansub. Kalau fa'il, pelaku, itu selalu marfu'. Kurang lebih seperti itulah. Nanti di semester depan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita mempelajarinya. Ini nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit di semester depan insya Allah. Yang ini ada aliful isnain, ada ta al-mutaharrika, ada ya'ul mukhatabah. Yang sudah kita pelajari di semester 2 ini ada wawul jamaah dan nunun niswah. Ya kan Ibu ya? Ini dalam keadaan rafa. Ini dhamir juga. Dhamir muttasil, makanya ditulisnya disambung. Ya kan Ibu ya? Dan ada juga dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Dalam keadaan nasab dan jar. Ini yang sudah kita pelajari di semester 1 dan semester 2. Misalkan kemarin kita hafal kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Saya minta untuk dihafal dulu semester 1. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, itu dhamir muttasilnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum itu muttasil, ditulis secara penulisan disambung. Dhamir muttasil yang itu dalam keadaan jar karena sebagai mudhofun ilaih, ya atau ya? Tapi dhamir muttasil yang sama bentuknya itu hu, huma, hum, yang itu juga bisa digunakan dalam keadaan nasab. Nanti misalkan inna itu setelah inna itu selalu mansub. Jadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innana, inni atau innani dan inna dan innana. Saya insya Allah minta untuk dihafalkan semester depan. Insya Allah awal semester depan saya minta menghafalkan itu. Domirnya sama, hanya sambungannya saja yang berbeda. Ya kan Ibu ya? Intinya ini sudah kita pelajari dan itu bisa digunakan dalam keadaan nasab dan jar. Tapi yang sudah kita praktekkan yang dalam keadaan jar saja. Kemudian ada juga yang dhamir muttasil bisa digunakan dalam semua kondisi, baik rafa, nasab maupun jar, yaitu na. Na itu bisa digunakan dalam semua kondisi. Kitabuna, innana, darabana, itu seperti itu. Baik. Ini untuk yang rafa ini belum, yang nasab ini juga belum. Dan kemarin yang kita minta untuk menghafalkan yang ini. Dan ini yang ada di buku ibu-ibu sekarang yang bab 21 ini, ya kan Ibu ya?
Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Ya kan Ibu ya? Nah, Nah, ini kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ini dhamir munfasilnya, ya kan Ibu ya? Dhamir munfasil dalam keadaan rafa. Sedangkan yang kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, itu hu, huma, humnya itu sebagai dhamir muttasil. Pasir. Muttasil dalam keadaan apa? Rafa. Dalam keadaan jar. Jar ya Ustaz ya, Dalam keadaan, kenapa kok dalam keadaan jar? Oh, mudhofun ilaih ya. Enam, karena sebagai mudhofun ilaih. Kitabuhu, hu-nya itu sebagai mudhofun ilaih, ya kan Om ya? Ya. Mudhofun ilaih itu selalu majrur atau fi mahalli jarin dalam keadaan jar. Itu kan Om ya? Ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Ini sudah pernah kita hafal dulu. Masih ingat kan Ibu ya, insya Allah? Insya Allah. Insyaallah. Diapalin lagi. Kalau agak-agak lupa nanti di murajaah lagi. Jadi domir itu sebisa mungkin kita hafal di luar kepala sebisa mungkin. Karena domir itu selama kita berinteraksi dengan bahasa Arab itu kita tidak akan pernah terlepas dari domir, Ibu sekalian. Pasti menggunakan domir. Kalau yang untuk orang ke satu, insya Allah apal Ustadz. Tapi kadang-kadang kalau misalnya habis kalau yang hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan, ka untuk anta, ki untuk anti, ya baiti untuk misalnya gitu untuk punya saya. Tapi kalau yang untuk kedua dan ketiganya harus pikir dulu. Ya, yang penting modal utamanya dihafal dulu, ya. Yang penting modal utamanya dihafal dulu. Kalau udah hafal nanti paling penyesuaiannya itu per awal-awal itu paling mengurutkan dulu ya. Ini diurutkan dulu sesuai dengan mungkin itu penyesuaian pertama, itu tahapan, nggak apa-apa. Nanti kelamaan insya Allah semakin sering kita berinteraksi dengan bahasa Arab itu semakin terlatih kan gitu. Yang penting dihafal dulu. Kalau nggak paham, nggak hafal juga kan ya repot kan. Ya sarallah warana. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, Ibu ya. Amin amin amin. Hal min soal Umahat, ada pertanyaan tentang domir ini, Ibu sekalian? Insya Allah tidak. Mudah insya Allah. Dan berikutnya di sana ada maqalah, ada bacaan Ibu sekalian, madrasati, dan tidak ada harakatnya. Ada 2 halaman, ya? Nah, Ustaz. Kita harapkan ini besok kita bisa menyelesaikan bab 21 ini, Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan. Besok selesai namanya, insya Allah. Supaya nanti di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke bab 22. Bab 22 dan 23 itu sebenarnya materinya nyambung, bersambung. Jadi materinya sama. Hanya saja ada bab 23 itu sebagai lanjutan latihan. Jadi bab 23 itu isinya hanya latihan lanjutan dari bab 22. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sudah jam 5:30 ya. Afwan Ibu sekalian, ini hari ini saya obrolannya kemana-mana, tapi saya berharap mudah-mudahan bermanfaat. Maaf Ustaz. Karena kebetulan tadi kan ada pertanyaan kebetulan tentang niat, lafaz niat, ya sekalian supaya tidak ada keraguan di antara kita. Diingetin juga Ustaz. Nah, fikih itu bukan hal yang simpel sebenarnya. Tapi beberapa pembahasan fikih
itu wajib dipelajari oleh setiap muslim karena selalu diamalkan dalam setiap harinya. Wudhu, sholat itu kan kita amalkan setiap hari, ya kan ya Bu ya? Apalagi sholat itu, wudhu dan sholat itu sebagai amalan utama seorang muslim. Kalau misalkan sholatnya bermasalah, maka biasanya berdampak ke amalan-amalan yang lain juga. Kita harus betul-betul kita perhatikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Sebenarnya sudah angan-angan saya itu sudah lama sekali pengen ada majelis khusus mempelajari hal-hal yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik dalam akidah yang dasar-dasarnya, akidah, kemudian fikih yang memang wajib dipelajari, kemudian masalah adab dan akhlak yang memang wajib dipelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Paling nanti kalau fikih Ramadannya selesai nanti sampai Ramadan kan, nanti pengganti waktunya hampir sama, insya Allah Senin malam juga sama seperti fikih Ramadan. Awalnya kemarin mau membuka langsung yang majelis yang belajar membaca kitab sekaligus mempelajari hal-hal yang wajib kita pelajari. Tapi ini munasabahnya, jadi kebetulan ini kita dekat Ramadan, jadi udahlah kita bahas Ramadan dulu, baru nanti yang lain yang sudah di depan mata kan itu. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Afwan. Hal min soal qabla an nakhtim? Ayo Wajat. Ustadz boleh nanya satu Ustadz? Nah. Untuk domir yang huma untuk mu'anas dan muzakkar itu sama. Cara ngebedainnya gimana ya Ustadz? Sama-sama bentuknya sama seperti antuma. Antuma juga demikian kan ya? Iya. Antuma untuk muzakkar dan mu'anas itu sama. Maka dilihat dari konteksnya biasanya. Oh gitu ya. Nah, konteksnya. Paham. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? لا يوجد. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terutama Kalisa, anaknya Bu Ande, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka.
Amin. Semoga Allah menerima para syuhada korban gempa di Turki dan Suriah. Dan semoga Allah memberi pertolongan dan kesabaran kepada semua korban gempa di Turki dan Suriah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan di dalamnya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.